Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar total akan diberlakukan Senin besok di DKI Jakarta. Pemprov DKI kembali memperlakukan pengetatan dan mobilitas dan kegiatan warga selama 2 pekan. Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB Jilid 2 karena adanya peningkatan kasus positif COVID-19 selama awal bulan September. Penerapan PSBB sesuai dengan Pergub nomor 88 tahun 2020 tanggal 13 September 2020. PSBB total efektif berlaku di seluruh wilayah ibu kota terhitung Senin 14 September 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap PSBB bisa mengendalikan penambahan kasus COVID-19 di ibu kota. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana memastikan bahwa polisi akan mengawasi kedisiplinan masyarakat. Di dalam fase 14 September ini, selama 2 pekan, ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50% seperti kemarin. Jadi ke-11 sektor ini adalah sektor kesehatan, bahan pangan dan makanan minuman, itu kedua, ketiga sektor energi, keempat sektor komunikasi dan teknologi informasi, kelima adalah sektor keuangan, perbankan, sistem pembayaran dan pasar modal. Ada catatan di sini, dalam seluruh aktivitas, bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan ini, maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit 3 hari operasi. Bukan hanya kantornya, tapi gedungnya semua harus tutup selama 3 hari operasi. Kami tentunya dengan tadi yang kami dengan instansi terkait akan melaksanakan operasi justisi. Hal ini kami lakukan sebenarnya semuanya untuk dalam rangka lebih menertibkan kembali, lebih meningkat agar masyarakat lebih berdisiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Semuanya kami lakukan untuk masyarakat. Pelaksanaan operasi justisi ini sesuai rencana ini akan dilakukan mulai besok juga, yaitu tanggal 14 September 2020 ini. Pemprov DKI berharap bahwa baik masyarakat maupun perusahaan untuk taat aturan di masa PSBB. Jika tidak, sanksi tegas akan dijatuhkan. Dari Jakarta, tim iNews melapor. Dan berikut sejumlah kebijakan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar Jilid 2 DKI Jakarta. Selama PSBB besar, perkantoran menerapkan pekerja dari rumah atau work from home. Sementara kegiatan niaga di pasar tradisional dan modern tetap beroperasi dengan pembatasan. Sedangkan seluruh tempat wisata, baik yang dikelola Pemprov maupun swasta, ditutup. Warga juga dilarang menggelar acara yang menimbulkan kerumunan. Untuk operasional pusat kegiatan seperti restoran, rumah makan, kafe hanya memberi pelayanan pesan antar atau bawa pulang. Mereka dilarang membuka pelayanan makan di tempat. Dan jika ditemukan kasus positif, tempat usahanya akan ditutup paling lama 3 hari. Sementara untuk tempat ibadah di lingkungan permukiman bisa beroperasi, tetapi jika masuk dalam zona merah, tempat ibadah harus ditutup. Lalu terkait pengendalian transportasi publik, mulai dari Transjakarta, MRT, LRT, KRL, komuter lain, taksi, angkot, dan kapal penumpang hanya dapat mengangkut kapasitas maksimal 50%. Selain itu akan ada penyesuaian frekuensi layanan dan jumlah armada pun dikurangi.
Sementara pengendara motor berbasis aplikasi tetap diperbolehkan angkut penumpang tetapi dengan protokol ketat. Sementara pengendalian kendaraan pribadi untuk mobil mengangkut maksimal 2 orang per baris kursi, kecuali satu domisili, dan kebijakan ganjil genap ditiadakan selama PSBB. Sementara sanksi protokol kesehatan juga ditentukan. Bagi sanksi individu yang sekali tidak pakai masker dihukum 1 jam kerja sosial atau denda Rp250.000. Yang melanggar 2 kali akan disanksi kerja sosial 2 jam atau denda Rp500.000. Sementara 3 kali tidak pakai masker akan disanksi kerja sosial 3 jam atau denda Rp750.000. Dan keempat kalinya tidak pakai masker akan disanksi kerja sosial 4 jam atau denda Rp1.000.000. Sementara untuk sanksi bagi pelaku usaha, jika ditemukan kasus positif maka akan ditutup 1 hari untuk didisinfektan. Sementara jika kedapatan melanggar protokol kesehatan sekali akan ditutup maksimal 3 hari. Lalu jika kembali melanggar akan dikenakan denda administratif sebesar Rp50 juta. Namun jika kembali melanggar sebanyak 3 kali maka akan didenda Rp100 juta dan kembali melanggar akan didenda Rp150 juta dan jika terlambat membayar denda lebih dari 7 hari maka akan dicabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan menarik rem darurat untuk memutus rantai persebaran COVID-19 setelah kasus makin meningkat. Aktivitas masyarakat akan dibatasi seperti penerapan PSBB di masa-masa awal pandemi. Rem darurat ditarik Pemprov DKI Jakarta setelah kasus COVID-19 kian meningkat. Tingginya kasus harian COVID-19 terlihat sejak PSBB transisi pada Juni lalu. Tren penambahan kasus COVID-19 di ibu kota terus melonjak hingga pekan kedua September. Totalnya telah nyaris 53.000 kasus. Selain itu, penerapan kembali PSBB Jilid 2 karena ketersediaan tempat tidur rumah sakit untuk yang sakit ringan hingga berat mulai minim. Bahkan diperkirakan 8 Oktober mendatang, seluruh ruang inap rumah sakit rujukan COVID-19 akan penuh dan tidak lagi mampu menampung pasien COVID-19. Dan meski jumlah kematian atau fatality rate ibu kota di bawah nasional ataupun global, krisis ketersediaan lahan pemakaman bagi korban COVID-19 pun muncul. Contohnya TPU Pondok Rangon yang tersisa sekitar 1.000 lubang, sementara dalam sehari ada 20 hingga 30 jenazah yang dimakamkan. PSBB Jilid 2 pun menjadi pilihan untuk menekan laju kasus COVID-19 dengan menganjurkan warga tetap di rumah dan tidak berkerumun. Meski demikian, pengajuan kebijakan PSBB Jilid 2 tuai polemik. Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta menilai penerapan PSBB akan berimbas pada perekonomian rakyat kecil. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga mengkritik kebijakan ini dan meminta perkantoran tetap buka, tetapi presentase karyawan yang masuk diatur. Dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan flexible working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Nanti tentu presentasinya akan ditentukan dan pemerintah juga akan menggelar operasi justisi, yaitu operasi yang akan mengetatkan kedisiplinan masyarakat, dan ini tadi sudah dirapatkan juga dalam komite yang melibatkan juga Wakapolri dan Wakasat, sehingga ini akan terus dijalankan juga termasuk di perkantoran. Kini dalam PSBB Jilid 2, Pemprov DKI Jakarta akan fokus mengatur jam operasional dan jumlah orang yang bekerja di masa PSBB. Bahkan akan ada operasi justisi yang akan menggandeng TNI Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di perkantoran. Mengingat klaster kantor dan kerumunan menjadi pusat penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kedapatan tak menggunakan masker saat berkendara, seorang pria protes ke petugas. Pengendara tersebut mengaku terburu-buru saat akan menuju stasiun Senen, Jakarta Pusat. Saya tahu Pak, maksudnya itu mau berangkat soalnya. Iya, maksudnya tolong berikan kebijakan. Kasih KTP.
Pengendara motor protes karena terjaring razia karena tidak menggunakan masker saat berkendara melintasi jalur Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pengendara ini mengaku terburu-buru ke stasiun Senen untuk mengantarkan saudaranya. Petugas juga menemukan sejumlah pengendara lain yang tidak menggunakan masker secara sengaja. Pelanggar PSBB diberikan sanksi sosial membersihkan jalanan. Dalam razia ini petugas menindak sebanyak 6 pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak jaga jarak. Untuk saat ini dari pagi jam 7:30 sampai jam 10 pelanggar yang terjaring tidak menggunakan masker itu 6 orang. Untuk sementara 6 orang. Kegiatan masih berlanjut. Untuk personil di lapangan, petugas di lapangan kita selalu siap. Apapun yang menjadi perintah pimpinan untuk menegakkan peraturan kesehatan, kita selalu siap di lapangan. Ya, nanti untuk melakukan mobil juga, monitoring seluruh wilayah. Di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, sejumlah warga menjalani sanksi sosial dengan menyapu jalan. Mereka merupakan pelanggar protokol kesehatan yang kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Sanksi sosial dengan menyapu jalan saat ini masih menjadi senjata utama bagi petugas untuk membuat jera para pelanggar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Malam ini sejumlah pasien positif COVID-19 yang dirujuk dari berbagai puskesmas di Jakarta menempati Tower 5 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selain dari rujukan, sejumlah pasien tanpa gejala juga merupakan perpindahan dari Tower 6 ke Tower 7. Sebanyak 150 pasien positif COVID-19 tanpa gejala menempati Tower 5 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Sejumlah pasien tanpa gejala merupakan perpindahan dari Tower 6 dan Tower 7, serta rujukan dari berbagai fasilitas kesehatan di ibu kota. Selain itu, pihak RSDC Wisma Atlet juga secara bertahap memindahkan sebanyak 600 pasien tanpa gejala yang masih dirawat di Tower 6 dan Tower 7 setelah dilakukan screening. Untuk memudahkan administrasi, pihak RSDC Kemayoran menghimbau bagi masyarakat yang ingin melakukan isolasi mandiri di Tower 5 diharapkan mengurus surat rujukan di fasilitas kesehatan terdekat sesuai domisili. Ya, dengan yang dari luar yang sore tadi juga update sampai sekarang dengan pasien yang kita pindah-pindah, ya sekitar 150-an lah sudah menempati di Tower 5 ini. Ya untuk sampai detik ini, malam ini, jadi pasien memang sudah mulai pergeseran dari kemarin malam. Artinya dari Tower 6 dan Tower 7 yang dia asimptomatis atau yang tidak bergejala memang sudah mulai digeser dari semalam. Tetapi pergeseran itu kan tidak langsung 600 orang digeserkan. Pemerintah Kota Bandung tidak akan membatasi warga yang berada di zona merah untuk masuk ke wilayah Bandung. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.